Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh berbahagia karena Allah masih berikan kita umur. Insya Allah nikmat Islam, nikmat iman, dan kita berdoa mudah-mudahan nikmat ihsan pun selalu ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa insya Allah. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap menjadi orang-orang yang beriman yang selalu berada di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dipandu untuk semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sedaya, sebelum kita melanjutkan tentang pelajaran sholat kita, karena ini sudah mepet banget dengan Ramadan, saya sampaikan beberapa hal yang saya kira perlu diingatkan. Ini mengingatkan diri sendiri dan seluruh jamaah yang hadir insya Allah untuk mencoba membuka file kembali tentang apa seharusnya yang kita siapkan sebelum Ramadan tiba. Jadi insya Allah singkat, ada 4 hal yang semestinya kita lakukan. Satu hal yang perlu dipahami bahwa ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang yang sangat berbahagia, Maka kita pun menjadi orang-orang yang sangat berbahagia karena ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan dari Abu Hurairah, riwayatnya an Abi Hurairah, qol lamma hadara Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan tiba, hadir, hadara, maka kemudian Rasulullah bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan syahrun mubarak. Maka yang perlu dengan baca ulang apa definisi syahrun mubarak. Jikalau kita termasuk orang-orang yang sangat merindukan ibadah yang nilai pahalanya besar, itu adanya di syahrun mubarak. Jikalau kita merasa termasuk orang-orang yang dosanya masih terkategorikan banyak, maka penghapus terbaik di syahrun mubarak. Maka Rasulullah menyampaikan, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada panjenengan semua syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan dan diringankan waktu itu seluruh ibadah. Makanya jangan kaget kalau nanti bulan Ramadan banyak orang-orang yang bahkan sebelumnya jauh dari masjid sekalipun nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk ke masjid. Terlebih orang-orang yang beriman yang sudah rutin ke masjid, insya Allah akan semakin bertambah. Aftaradallahu alaikum siyamahu, kata Rasulullah, diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa di bulan itu. Di antara bukti keislaman kita adalah melaksanakan puasa. Ini salah satu rukun Islam kita. Maka bukti keislaman kita adalah puasa. Kita tahu Islam aslama yuslimu. Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri para ulama menyebut artinya siap diatur. Di antara peraturannya adalah aftaradallahu alaikum siyamahu, kata Rasulullah. Diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu, di bulan yang penuh dengan barokah itu. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pada bulan itu pintu-pintu surga. Nah, ini berulang kali disampaikan, tetapi sedemikian banyak orang yang kemudian tidak memahami maksudnya. Dibukakan pintu surga artinya memang kemudahan bagi kita semua untuk melaksanakan seluruh ibadah surgawi. Maka
tentu saja berbeda Bapak Ibu Saudara antara bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan dalam hal masalah ibadah. Ada orang yang di bulan Ramadan mengatakan begini, sak pada Ramadan saya tak puasa sunnah, begitu masuk bulan Syawal abot banget nih. Niatnya luar biasa di bulan Ramadan, tetapi lepas Ramadan biasanya berat. Demikian memang, karena Allah sendiri yang menyampaikan tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga, artinya dimudahkan seluruh ibadah di bulan itu. Kemudian wa khuliqat abwabun niron, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya pada bulan itu memang kita dihambat untuk berbuat maksiat. Wasufidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Maka kalau di bulan Ramadan kok kita tetap maksiat, itu aslinya kita itu. Karena perbuatan buruk berangkat dari apa yang dari luar dan apa yang dari dalam. Ketika bulan Ramadan yang dari luar udah diikat, walaupun sebagian ulama menyampaikan yang diikat itu bos-bosnya setan, yang kroco-kroco masih dilepas. Tapi itu kita tahu bahwa kalau di bulan itu kok kita masih maksiat juga, ya itulah kita. Aslinya kita ya begitu itu. Subhanallah. Wasufidati syayatin. Kemudian Rasulullah menutup hadisnya dengan fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik itu bisa 1000 bulan, lebih satu, bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, terserah Allah. Intinya lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja senilai 83 tahun, bagaimana lagi kalau lebih? Makanya dulu pernah saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa ada 2 orang sahabat, jazakallah. Ada 2 orang sahabat yang masuk Islam bersamaan, kemudian melaksanakan ibadah yang relatif sama. Kemudian yang satu meninggal di medan perang jihad fisabilillah, yang satunya meninggal 1 tahun setelah saudaranya meninggal. Nah, kemudian dikabarkan yang masuk surga duluan justru yang meninggal di tempat tidurnya, tetapi umurnya lebih panjang 1 tahun. Mengapa? Karena kemudian Rasul menyampaikan fihi lailatun khairu min alfi syahr. Karena dia menemukan 1 bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang nilainya senilai 83 tahun lebih. Maka selisih antara 1 orang dan 1 orang ini seperti selisih 83 tahun lebih. Tentu saja kalau ditakar timbangan amalnya menjadi lebih besar dan lebih banyak. Nah, ini penting kita pelajari. Makanya Rasul menyampaikan qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah. Nah, ini kabar gembira yang selalu Rasulullah sampaikan ketika Ramadan datang. Sekali lagi, siapapun yang merasa sudah di akhir masa, umur sudah mepet-mepet, sudah maghrib, bahkan sudah isya, maka ini kesempatan. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan. Sebagian kita umurnya sudah isya, dari atas 60. Maka ini kesempatan. Sebagaimana kita tahu saudara kita sudah mendahului kita, tidak bertemu Ramadan tahun ini, maka kita bermohon kepada Allah sungguh-sungguh agar kita benar-benar masuk Ramadan dalam kondisi yang fit, yang bagus. Sebagaimana doa kita, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Doanya dihafal nggih, sudah hafal tentu saja nggih. Allahumma ya Allah, sampaikan saya di bulan Ramadan bil yumni, dengan tentram, tidak bawa masalah, tidak bawa problem. Masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi yumni, tentram. Bil yumni. Wal iman, dengan iman yang baik. Wassalamati, dengan kesehatan badan yang baik. Wal islam, dengan kemampuan variasi ibadah yang baik. Kemudian Rasulullah tutup dengan Rabbi wa rabbukallah. Kita serahkan itu semuanya kepada Allah. Kita benar-benar berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Apa yang kita siapkan Bapak Ibu Sedoyo, saya mengambil dari fikih praktis Ramadan. Ini karyanya Ustadz Ibnu Sutopo Hafidhullah Ta'ala. Beliau mudirnya Pondok Harun As-Syafi'i Putri, yang kebetulan saya juga anak saya di sana juga. Ini beliau juga dulu sempat kuliah di Teknik Kimia UGM ini. Tapi S2-nya kemudian saya nggak tahu S2-nya di mana, tapi beliau kemudian memang dari sejak kuliah pun sudah banyak karyanya.
termasuk panduan bahasa Arab pakai CD pertama di Jogja atau di Indonesia mungkin ya beliau ini yang bikin. Ini panduan praktis belajar bahasa Arab dulu pakai CD dulu. Zaman sekarang kan sudah pakai apa? Yang tidak perlu pakai fisik lagi nih sekarang, masya Allah. Dulu pakai CD. Beliau tuh nikah dengan ada royalti dari CD itu. Jadi CD-nya itu laku keras waktu itu. Beliau dapat royaltinya. Royaltinya itulah yang dipakai untuk menikah. Beliau, masya Allah. Beliau menyusun buku fikih praktis Ramadan. Sebenarnya ada banyak sih panduan yang lain, tapi ini salah satu yang menurut saya cukup baik dan bisa untuk jadi pegangan. Di sini disebutkan tentang hukum seputar sahur, kemudian hukum seputar buka, bagaimana ketika haid, kemudian kafarah-kafarah yang harus disebutkan dan sebagainya itu lengkap insya Allah. Nah kemudian beliau memulai kitab ini dengan menyebutkan 4 hal yang perlu kita persiapkan sebelum masuk Ramadan. Yang pertama tentu saja berbekal ilmu. Tentu saja berbeda antara orang yang masuk Ramadan dengan ilmu dan tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, "Qul," katakan, "hal yastawi," apakah engkau pikir sama, "alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun," kata Allah. Qul, katakan, apakah engkau pikir sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, antara orang yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan. Kata Allah tentu saja berbeda, Bapak Ibu Sedaya. Sama-sama puasa fisiknya, tetapi dua orang ini bisa menjadikan pahalanya sangat berbeda di sisi Allah. Karena apa? Karena ilmu yang melatar belakangi. Sebagaimana saya sampaikan, sama-sama sholat, gerakannya sama, tapi di sisi Allah dua orang ini menjadi sangat berbeda. Ingat, Allah menyampaikan tentang yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah tuh nggak melihat terhadap bentuk fisik kita, kemudian terhadap harta kita. Yang Allah lihat itu adalah qulubikum. Maka ilmu itu melatar belakangi kondisi hati kita juga dengan ilmu. Sama-sama puasa tapi kondisinya bisa jadi sangat berbeda. Demikian juga salah satu ayat yang sangat populer yang bahkan kita dari SD pun sudah mengenalinya, yaitu surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Yaitu yarfa'illahu alladzi amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sekali lagi, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di antaranya adalah kita mengerjakan sholat misalnya atau puasa misalnya, itu tuh Allah tahu betul kondisi hati kita. Kondisi kita tuh Allah tahu persis. Apakah kita sholat karena ikhlas atau karena tidak ikhlas atau karena yang lain-lain, atau berdasarkan ilmu atau hanya ikut-ikutan, atau Allah tuh tahu semua itu. Maka pastikan kita berbekal ilmu tentang syarat, tentang rukun, tentang pembatal, tentang yang makruh agar kita berkualitas puasanya. Ini bekal pertama. Bekal kedua, beliau menyampaikan, hafizahullah ta'ala, menjaga fisik kita. Kenapa ini penting Bapak Ibu sedaya? Karena bulan Ramadan itu bulan perlombaan. Bulan perlombaan. Jadi kan mau lomba lari aja fisik harus bagus. Untuk menjadi pemenang, fisiknya harus bagus. Tentu saja menjaga fisik sesuai dengan apa yang Allah bekalkan kepada kita. Sesepuan dengan anak muda tentu saja berbeda. Tapi bahwa sama-sama menjaga fisik itu menjadi poin penting di dalam menyambut Ramadan. Wah mas, saya sudah ngetok-ngetok, ya namanya sudah sepuh begitu. Tetapi kita bulan Sya'ban ini udah persiapan. Nyoba-nyoba latihan, bangun malam yang lebih panjang. Intinya latihan fisik. Sebagaimana olahragawan itu kalau mau bertanding kan persiapan fisiknya luar biasa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang sering saya bacakan di pengimaman juga. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian sabiqu ila magfiratin. Berlomba-lomba untuk segera menyambut magfirahnya Allah. Surah Al-Hadid ayat ke-21. Nah,
Di dalam beberapa redaksi memang Allah menyebutkan hal-hal yang terkait dengan perlombaan akhirat itu memang luar biasa. Seperti misalnya dalam surah Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Wa fi dzalika, untuk yang demikian di situ yang dimaksud adalah persoalan akhirat kita. Artinya seluruh instrumen yang nempel di diri kita di dunia ini, bentuknya kesehatan, bentuknya harta, bentuknya istri, bentuknya anak, rumah dan sebagainya, pastikan itu menjadi sarana agar mencapai yang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu ayo kita berlomba-lomba. Nah, sekali lagi, lomba butuh fisik yang baik, Bapak Ibu sedaya. Maka dari sekarang sudah mempersiapkan yang harus pakai vitamin, pakailah vitamin untuk menyehatkan badan, bukan dalam rangka untuk menahan lapar ya. Ada ulama Nusantara, beliau menyampaikan, beliau orang hebat juga ini, menyampaikan kalau orang sengaja bervitamin di bulan puasa lah terus releh ngerasa kayak lapar tuh kepriwe. Orang Cilacap bilang, oleh ngerasa kencotnya kepriwe kayak kue wis didukung nganggo apa baik ya orang kerasa. Katanya begitu. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu sedaya. Kita meminum vitamin itu tentu saja agar sehat. Apapun, tidak harus vitamin tentu saja ini. Intinya karena syariat menuntun kita untuk menjaga fisik kita, karena ini perlombaan maksudnya. Bukan dalam rangka ben ora lapar, bukan. Kemudian yang ketiga, persiapan yang ketiga, beliau menulis, Ustadz Ibnu Sutopo Habibullah Ta'ala menyampaikan menjaga hati. Menjaga hati. Dan ini bagian penting. Bagian yang sangat penting. Bukankah kita tahu di antara orang-orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini persoalan hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagian orang bahkan dikatakan rubba so'imin, banyak orang-orang yang puasa laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illa ju'u wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Ini soal apa? Soal hati, Bapak Ibu Saudara. Soal kondisi hati. Podo puasanya sama, sahur podo, laparnya sama, bukannya disik-disikan ya podo, minum bukannya juga sama, sing enak-enak. Tapi kenyataannya setelah dibuka catatannya, lah orang itu apa-apa. Kenapa? Soal hati, Bapak Ibu sekalian. Soal kalbu kita. Rasulullah menyampaikan, ala wa inna fil jasad mudghah, bahwa di dalam diri kita ada mudghah, ada segumpal daging. Idza solahat solahal jasadu kulluh. Jikalau baik segumpal daging itu, maka baik seluruhnya. Maka dialah raja dari tubuh kita. Dialah raja dari tubuh kita. Panglimanya adalah otak kita, rajanya adalah hati kita. Hati yang dimaksud di sini adalah jantung, maksudnya Bapak Ibu Saudara, bukan liver nggih, tapi jantung. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Jikalau jelek daging itu, maka jelek seluruhnya. Ala wahyal qalbi, dan itu adalah hati. Hati yang dimaksud adalah jantung, bukan liver. Dulu pengertian saya hati liver, Pak. Tapi setelah saya belajar dengan para ulama, oh ternyata maksudnya jantung. Nah, ini perlu kita pelajari hal-hal yang ghaib. Itu hati kan persoalan keimanan itu tidak tampak tapi bisa menghapus pahala. Contoh hasad. Sampai-sampai kita sering disuruh baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada di antaranya adalah kita berlindung dari Allah dari orang yang hasad kalau dia hasad. Sekali lagi, orang yang hasad kalau dia hasad. Nek ditunjuk saklarnya tik jadi zakat, jadi hasad, itu subhanallah. Orang hasad itu tujuannya cuma satu, agar orang yang dihasati hancur. Rela pun dirinya hancur, asal yang dihasati hancur, nggak masalah. Itu hasad itu seperti itu, subhanallah. Jadi makanya orang seperti ini nggak dapat apa-apa di dalam puasanya. Maka pastikan, persiapkan kondisi hati agar hati ini benar-benar termasuk yang qalbun salim. Seolah-olah kita mau meninggal, yang bekalnya adalah qalbun salim, maka demikian juga ketika masuk puasa harus dengan qalbun salim, Bapak Ibu Saudara. Latihannya dari sekarang. Sudah mulai tidak membicarakan orang lain, sudah mulai menghindari riya.
Ria ini persoalan. Zaman sekarang karena zaman yang disebut sebagai peradaban ria. Harus ada semuanya terlihat. FOMO istilahnya itu. Orang pengen terlihat terus. Makanya ini harus diperhatikan. Ria itu semangat ketika banyak orang, berkurang semangatnya ketika tidak dilihat. Subhanallah, ria itu parah banget, parah banget. Meningkat semangatnya ketika dipuji, turun semangatnya ketika dicela. Itu ria. Maka di antara bentuk-bentuk ria itu banyak sekali bentuknya. Sedekah banyak karena takut dikira pelit, itu ria. Sedekah banyak karena khawatir dikira pelit, itulah ria. Tidak beribadah karena takut ria, itulah ria. Jadi kan biasa sholat dulu. Kemudian suatu ketika jenengan datang ke tempat teman. Karena jenengan takut kalau sholat malam dikira ria, maka jenengan tidak sholat malam, itulah ria. Itulah ria. Biasa saja. Sholat malam ya sholat malam aja. Maka ria itu subhanallah. Subhanallah. Ini harus diperhatikan ya, karena ini penggugur pahala puasa kita. Yang keempat, tentu saja apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW sangat indah. Karena Rasulullah menyampaikan tentang keadaan dirinya di bulan puasa, yaitu beliau menyiapkan dana sedekah yang banyak. Rasulullah disifati karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajwadan nas bil khair. Adalah Rasulullah orang-orang yang ajwad. Orang yang ajwad itu orang yang sangat bersemangat, orang yang terdepan, orang yang paling dahulu bil khair dalam kebaikan. Orang yang sangat dermawan di dalam kebaikan. Kemudian wakana ajwad ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan Rasulullah menjadi lebih lagi ajwad, lebih dermawan lagi di sepanjang bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sedaya, pastikan sejak tanggal 1 sampai tanggal 30, kalau 30 hari, pastikan setiap hari itu siang dan malam itu ada bagian sedekah panjenengan. Katakanlah yang mampunya 100.000, 200.000 satu hari. 6 juta berarti satu bulan. Mampunya saya 50 siang 50 malam, lakukan itu 3 juta satu bulan. Mampunya saya 20, mampunya saya 10. Tapi yang pasti setiap siang dan malam ada tuh disiapkan. Ini Rasulullah yang kasih contoh. Jangan sampai kita lewat bulan Ramadan, satu hari kok kita nggak sedekah, walaupun keputusannya mung 5.000. Harus ada. Makanya dikatakan di sini menyiapkan dana sedekah itu menjadi sangat penting, karena contohnya dari Nabi Muhammad SAW langsung ajwa dan nas. Bapak Ibu sedaya, ini penting banget nih. Bayangkan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kita tidak tahu tanggalnya tanggal berapa tuh malam qadar. Kalau kita pastikan setiap siang malam kita ada sedekahnya, berarti pasti salah satu malamnya kita termasuk orang yang sedekah senilai 83 tahun. Itu maksudnya. Ini logika sederhana sesungguhnya. Orang-orang teknik sangat paham hal seperti ini. Makanya pastikan kita rutin selama 1 bulan itu, walaupun mungkin hanya yang sekemampuan kita. Karena dengan ternyata rezeki banyak, alhamdulillah ini kesempatan perlombaan yang sangat baik. Maka sekali lagi persiapan tentang dana sedekah ini harus dari sekarang. Jangan punya tabungan, kemudian disiapkan untuk waktu itu. Siapa yang saya target? Saya sampaikan satu hal tentang kisah yang di Indonesia kejadiannya di Indonesia. Dan ini saya sampaikan karena jenengan sudah belajar hadis arba'in keempat. Artinya sudah ada ilmu untuk cerita yang mau saya sampaikan. Karena cerita ini kalau tanpa ilmu bahaya. Seorang sekelompok ibu-ibu umroh, orang Indonesia ini, belum lama. Umroh sekelompok orang. Jumlahnya mungkin puluhan. Satu di antara ibu-ibu itu, ibu-ibu ini,
meninggal di Masjidil Haram dalam kondisi sujud malam Jumat, husnul khotimah tidak? Pasti husnul khotimah kalau itu. Karena Rasulullah sudah ada dalilnya terkait dengan itu. Orang meninggal di Masjidil Haram dalam kondisi sujud malam Jumat lagi pasti husnul khotimah. Makanya disampaikan Rasulullah menyampaikan innamal a'malu bi khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Akhirnya orang ini ditutup dengan kebaikan. Bapak Ibu sekalian. Orang-orang pada penasaran yang lain. Setahu mereka orang ini ibadahnya cuma satu, yaitu senang banget sedekah. Dalam tanda kutip, senang banget nolongin orang susah. Orang ini nih sifatnya. Bagi yang tidak mampu nggak pernah ditagih. Bagi yang mampu diukur, nek ditagih kira-kira wis ora gelem bayar, ora popo. Sifatnya orang ini nih. Tapi orang-orang juga penasaran, apakah cuma itu tok? Itu yang terlihat. Iya enggak? Tapi saya sudah sampaikan ke jenengan tentang hadis arba'in keempat tentang takdir. Bahwa memang ada orang yang inna ahadakum ya'malu bi amalin ahlin nar, kemudian jarak antara kita dengan neraka illa diro, ya sejengkal, fayasbiqu alaihil kitab, tetapi terdahului orang itu tertulis di surga, fayamalu bi amali ahlil jannah. Akhir hidupnya Allah takdirkan beramal dengan amalan ahli surga. Buah dari kebaikan itu. Banyak orang yang mampu sholat banyak tetapi sedekah susah. Tetapi ini ada orang yang sedekahnya bagus banget, mungkin dia nggak sholat pun lagi sedih. Sedih, ya Allah kenapa saya nggak sholat? Mungkin bisa jadi kita nggak tahu. Buktinya di akhir masa dia dibuat oleh Allah seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, umroh haji dengan sholat di Masjidil Haram itu senilai dengan 100.000. 100.000 kalau dikonversi koyo 200 tahun lebih. Jenengan sholat duhur di sana sekali, koyo itu sholat duhur di Masjid Jabal Nur 200 tahun lewat. Subhanallah. Ya itu tentu saja hikmah dari Allah. Terserah Allah mau bagaimana. Prinsipnya bahwa kebaikan-kebaikan harus kita tanam terus. Adalah di dalam dirinya kebaikan. Dan ini sangat berhubungan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Rasulullah bersabda, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Makanya di sini diterangkan di dalam kitab ini dikatakan bahwa persiapkan sedekah. Persiapkan sedekah. Saya tidak sedang mengajarkan orang sholat, orang apa seperti sedekah, bukan. Tapi ini ada kisah. Bahkan orang yang dalam tanda kutip meninggalkan hal sangat besar saja, Allah masih kasihi dengan kebaikan sedekahnya. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ini pelajaran yang besar buat kita. Nah Bapak Ibu Sedaya, jenengan ke depan silahkan dibaca-baca tentang kitab puasa. Ini ada banyak sebenarnya, ini ada sekitar berapa halaman ini? Sekitar 70 halaman. Ini bekal ilmu puasa kita. Nanti jenengan coba cari-cari referensinya. Tidak harus kitab ini sebenarnya. Ada banyak sebenarnya. Nanti dipelajari ulang insya Allah. Nah itu pembekalan untuk puasa kita. Sebentar lagi kita akan masuk. Tinggal berapa hari lagi? Berapa hari? Tanggal 22 apa? 22, 23. Itu sekitar berapa hari? Sekarang tanggal berapa tuh? Sebentar lagi intinya. Maka yang 4 itu monggo ditelaah, jangan sampai kita keliru. Terutama masalah hati ibu-ibu, masalah hati diperhatikan. Ibu-ibu kan masalah hati ini sensitif banget. Ini bapak-bapak, iya podo sensitif. Tapi ibu-ibu lebih sensitif. Karena biasanya yang mengeluh ke saya persoalan kayak gitu tuh ibu-ibu. Atau bapak-bapak juga sebenarnya ada tapi nggak mau ngomong. Nah terakhir kita sudah sampai ke waktu sholat nih. Dan kemarin pembahasan terakhir tentang waktu sholat asar. Gini bang.
Waktu sholat asar nggih menika dalilnya terkait dengan 3 hadis yang ditetapkan. Terkait dengan hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa kisah tentang sholatnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan Jibril, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Kemudian riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tentang waktu asar masih tetap ada selama matahari belum menguning. Kemudian yang ketiga adalah man adraka raq'atan minal asri qabla an taghrubasy syams faqad adrakal asra. Barang siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat di dalam salat asarnya, kemudian datang waktu maghrib, maka masih dianggap salat asar. 3 itu kemudian dikompromikan bahwa yang pendapat pertama terkait dengan waktu pelaksanaan salat asar terbaik, kemudian ketika masih menguning boleh penjelasan salat asar yang masih bolehnya salat asar, kemudian yang ketiga adalah makruhnya salat asar. Kalau terkepeksa banget kondisinya memang tidak memungkinkan, maka melaksanakan yang makruh itu yaitu di ujung waktu, mungkin karena satu hal yang lain. Kemudian sekarang saya sampaikan tentang sholat isya. Sholat isya dulu, sebelum saya sampaikan tentang waktu sholat di dalam Al-Quran. Sholat isya kenapa saya bahas? Karena ada perbedaan pendapat terkait dengan akhir waktu sholat isya. Kalau awal waktu jelas, tapi akhir waktu sholat isya berkembang di beberapa mazhab bahwa ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Nanti kita jamak, kita kompromikan pendapat-pendapat itu menjadi pendapat yang rojih, insya Allah. Tapi dengan saya ajak untuk tahu alasan dalilnya mengapa kemudian ada 3 pendapat itu. Sebagaimana ketika membahas tentang masalah bersentuhan dengan istri, kan ada 3 pendapat itu. Maka demikian juga akhir waktu sholat isya yang rojih itu kapan toh? Kan itu pertanyaannya. Yaitu yang pertama adalah sepertiga malam. Akhir waktu sholat isya adalah sepertiga malam. Berarti tidak sampai datang waktu fajar. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sebagian di mazhab Imam Malik. Dalilnya adalah ketika Jibril alaihissalam mengimami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ketika disampaikan summa ja'ahu lil isya'i hinna dhahaba sulusul lail awwalu. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat isya ketika sepertiga malam yang pertama. Ini dari riwayat Nasai nomor 526. Kalau jangan mau cek referensinya di dalam Nasai, hadis riwayat Nasai nomor 526. Dan ini dikatakan sahih oleh Al-Albani. Jadi ini pendapat yang menguatkan bahwa akhir sholat isya adalah sepertiga malam, tidak sampai waktu fajar. Pendapat yang kedua lebih geser lagi ke sini, yaitu hanya sampai setengah malam, sekitar jam 11-an. Sekitar jam 11-an. Yaitu pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak. Ini orang-orang hebat semua. Kita sebagai orang yang belajar harus menghargai ini semua. Karena mereka menyampaikan bukan tanpa dalil. Kemudian Abu Thawr, sebagian di madhab Hanafi dan sebagian di madhab Hanafi dan pendapatnya Ibnu Hazm. Ini orang-orang hebat. Tentu saya tidak bisa terangkan satu persatu nih profilnya, jadi nanti bisa buka sendiri. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, waktu sholatil isya ila nisfil laili ausat. Waktu sholat isya adalah hingga setengah malam. Ini hadis riwayat Muslim nomor 612. Kenapa saya sampaikan nomor-nomornya begini? Karena ini persoalan waktu, persoalan yang genting. Kalau kalian mau cek sendiri, monggo. Hadis riwayat Muslim nomor 612 yang menunjukkan dalil bahwa berakhirnya akhir sholat isya adalah di setengah malam, sekitar plus minus jam 11-an. Saya termasuk pakai yang ini. Saya termasuk yang pakai yang ini dalam kondisi normal. Jadi saya kalau istri saya mau tidur kok nganti dereng sholat isya, saya ingatkan, "Hei, terakhir jam 11 loh." Maka dia kemudian bangkit sholat.
Kemudian pendapat yang ketiga, sampai terbit fajar shodiq, berarti sampai masuk waktu fajar, sebelum fajar tiba, sebelum subuh tiba. Ini adalah pendapatnya Atha, ini juga orang hebat, pendapatnya Ikrimah, tahu Ikrimah, nanti dengan buka. Kemudian pendapatnya Dawud Al-Zahiri, salah satu pendapat Ibnu Abbas, ulamanya para sahabat, dan Ibnu Mundir. Demikian juga pendapat Abu Hurairah yang jenengan sudah sangat kenali. Beliau berpendapat sampai akhir fajar shodiq, berarti sudah menjelang datang waktu subuh. Kemudian dalilnya adalah riwayat dari Abu Qatadah. Ini juga riwayatnya kuat juga, masya Allah. Yaitu innamat tafritu ala man lam yusolli sholata yaji'a waktu sholati akhra. Jadi beliau mengatakan hanyalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama adalah orang-orang yang mundur-mundur ke sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Paham ya? Jadi ini batasannya sampai datang waktu sholat yang lain, berarti yo nek isya yo tekan subuh maksudnya, menurut pendapat hadis ini dari Abu Qatadah. Nah, sekarang bagaimana kita mengkompromikan 3 hadis yang hadir terkait dengan akhir sholat isya? Ini yang penting kita pahami, sehingga kita mengambil yang manapun tentrem. Kan itu yang kita perlukan, kan itu ibadah itu kan kita yang penting tentrem betul kita melaksanakan, yakin itu benar sehingga kita melakukan. Gini apa nggih? Ada orang mengatakan beragama kok nggak bener-bener dhewe. Loh ini orang nggak bener ya kita nggak laksanakan, Bapak Ibu sedaya. Kita menghargai pendapat orang lain, tapi bahwa yang kita lakukan adalah yang menurut kita paling benar, itu harus Bapak Ibu sedaya supaya yakin. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Nek beragama ki ojo ora bener dhewe. Koyo-koyo tuh pendapat yang paling bener liyane salah. Bukan begitu maksudnya. Bahwa yang kita pilih untuk menjadi pilihan fikih kita, ya itu yang anggap kita paling benar. Persoalan yang lain berarti itu hak orang lain. Kita tidak perlu ikut-ikutan menghukumi maksudnya. Tapi bahwa yang kita pilih menurut kita yang paling benar itu subjektifnya kita maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Supaya tentrem melaksanakan. Janjane aku ora yakin loh isya kita tekan fajar. Jebul aku nglakoni lah itu mboten yakin iku pripun. Ngene apa nggih? Jadi enggak tentrem. Nah, As-Syaukani, Imam As-Syaukani menyampaikan, ini juga ulama yang sangat besar, bahwa 3 pendapat itu bisa dikompromikan sebagaimana kompromi sebelumnya tentang beberapa pendapat yang lain, yaitu akhir terbaik untuk sholat malam adalah di setengah malam. Itu waktu akhir terbaik, yaitu berdasarkan hadis Abdullah bin Amr sebagaimana diterangkan. Sementara batas waktu bolehnya hingga terbit fajar. Saya dipahami ya? Jadi kalau jenengan mau mengambil yang afdol, maka batas akhir sholat isya adalah setengah malam. Ning nek kondo opo isi entu, nek kepeksone urung sholat masih boleh sampai datang waktu fajar. Itu maksudnya. Itu maksudnya ya. Sementara yang sepertiga malam kan ada di tengah-tengahnya jelas ya. Jadi sekali lagi, untuk setengah malam adalah batas terbaik untuk sholat isya, sementara sampai fajar adalah batas bolehnya. Jangan kok dilalai orang iso-iso karena ada sebuah kegiatan, rapat sampai jam 12 malam, ya sudah, berarti sampai batas waktu fajar masih kategori boleh melaksanakan sholat isya, dan itu sah secara hukum fikih, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini penting dipahami Bapak Ibu sedaya, karena ini yang menjadi banyak pertanyaan di masyarakat terkait dengan itu. Kemudian ada hal-hal kalau sholat asar kemarin sudah saya sampaikan tentang keutamaan sholat asar, ukuran keimanan sholat asar bagi seseorang di sholat asar. Kemudian sholat isya ini ada juga perhatian khusus, yaitu Rasulullah membenci kegiatan tidur sebelum sholat isya. Jadi Rasulullah membenci, maka dihukumi makruh. Rasulullah membenci tidur sebelum sholat isya, dan Rasulullah juga membenci pembicaraan setelah sholat isya.
Maka sunnahnya sesungguhnya setelah sholat isya itu syareh. Karena apa? Persiapan supaya setengah malam saged wungu. Dan ini juga kebiasaan dari moro sepuh saya. Moro sepuh saya itu keluarganya begitu sholat isya, pet, langsung syareh. Langsung syareh. Nggak ada kegiatan setelah sholat isya. Kecuali kegiatan-kegiatan khusus yang sangat penting. Kalau tidak ada maka rumah sudah gelap. Dulu waktu saya masuk ke keluarga beliau, saya agak bingung kan di rumah saya nggak begitu. Di rumah saya itu tidur jam 11-an. Tapi di rumah beliau begitu sholat isya selesai, pet pulang dari masjid, mati lampu seluruhnya. Nanti jam 12 sudah bangun. Jadi makanya sampai hari ini Moro Sepuh itu zikir itu mulai jam 1. Zikir mulai jam 1 sampai datang waktu fajar. Itu ajanya cuma di rumah itu cuma adanya la ilaha illallah subhanallah, rame. Setelah jam 12 malam sampai hari ini. Beliau sudah 80 tahun lebih, masih sehat alhamdulillah. Dan itu menjadi amalan yang sampai hari ini insya Allah diwariskan untuk seluruh anak-anaknya. Ya alhamdulillah. Karena apa? Di antara dalilnya ini, Rasulullah menyegerakan sare setelah sholat isya kecuali ada urusan negara, urusan-urusan yang penting. Maka dibolehkan setelah sholat isya melakukan kegiatan. Selebihnya Rasulullah tidak suka. Rasulullah juga kadang-kadang mengakhirkan sholat isya. Rasulullah bersabda, jika bukan karena memberatkan umat, maka Rasulullah mengakhirkan sholat isya. Tetapi kadang-kadang Rasulullah mengawalkan sholat isya, batasannya adalah ketika jamaah sudah berkumpul, maka dilaksanakan sholat isya. Sekali lagi, berarti ada keutamaan mengakhirkan sholat isya. Tetapi mengakhirkan dikalahkan dengan keutamaan berjamaah. Makanya dikatakan jika bukan karena khawatir memberatkan maka diakhirkan. Berarti kan ada khawatir keberatan. Jadi kan kumpul jam 10 kan repot. Gini Bang. Tapi seandainya itu bisa maka itu sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Masjid Jabal Nur punya tradisi baru melaksanakan sunnah ngurip-urip ke sunnah, sholat isyane jam 10. Apik. Apik. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan sholat isya kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jenengan butuh pelajari tentang bagaimana sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ini penting karena ada video viral oleh orang yang juga dosen UI, kita tahu mengatakan mana dalil dalam Al-Quran bahwa sholat itu 5 waktu. Enggak ada. Subhanallah. Kayak wong Padang sisan sing katanya bagus Islamnya. Subhanallah. Dan itu jadi subhat viral, padahal orangnya sudah digebuki juga ya orang kapok-kapok. Mengatakan apa? Mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa perintah sholat itu 5 waktu? Enggak ada katanya. Sesungguhnya itu lengkap di dalam Al-Quran. Saya bacakan dalilnya dulu yang mau nyatet nanti di rumah dibuka-buka dulu. Subuh Quran surat nomor 24 surah An-Nur ayat ke-58 dan surah 30 ayat ke-17. Siapa yang mau nyatet monggo. Subuh di dalam Al-Quran, Quran surat nomor 24 surah An-Nur ayat ke-58 dan surah Rum surah ke-30 ayat ke-17. Itu dalil tentang sholat subuh. Sholat duhur Quran surat nomor 17 surah Al-Isra ayat ke-78 dan surah Ar-Rum surah 30 ayat ke-18. Kemudian sholat asar Quran surat nomor 50 surah Qaf ayat ke-39 dan surah ke-30 surah Rum ayat ke-18. Adapun maghrib Quran surah Hud ayat ke-11, Quran surat Hud surat ke-11 ayat ke-114 dan surah Rum ayat ke-17. Salat Isya surat ke-24 surah An-Nur ayat ke-58. Nah, nanti jenengan buka. Sebenarnya saya mau menyampaikan itu tapi waktunya sudah habis. Insya Allah ini yang disampaikan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dalam kondisi iman yang baik insya Allah. Saya akhiri dengan kafaratul majelis sareng-sareng monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.